benang putihnya setiap kepemimpinan ada masanya tersendiri. Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa, itu dia yang datang hadirkan cinta. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May come back to channel DR Kus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, and comment. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sekaligus saya join dengan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan presentasinya. Itu tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin dengan jelas dan akurat. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat tentang sebuah sejarah peradaban Islam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, maka kita bisa mengerti dan memahami dan bisa mengambil contohnya bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijak di dalam melaksanakan kepemimpinan kita. 4 tokoh yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, bisa kita jadikan rujukan sebagai pemimpinan dalam pemerintahan. Itu kita dengarkan dulu presentasi dari teman-teman mahasiswa kita. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai biografi Khulafaur Rasyidin dan juga proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan siapa saja sih tokoh Khulafaur Rasyidin. Ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Yuk kita cari tahu biografi singkat dari tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Oke, yang pertama ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, namun dia populer dengan nama Abu Bakar. Dia juga sering disebut dengan Atik karena ketampanannya. Gelarnya adalah As-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, karakternya adalah lembut dalam bertutur kata serta sopan dalam bertindak. Juga hatinya mudah tersentuh, cerdas, berwawasan luas, dan juga dermawan. Nah, selanjutnya kita ke biografi khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini di masa jahiliyahnya dia akrab dengan minuman keras dan juga perempuan, ya. Namun
qadarullah ini Umar ini masuk Islam ya. Dan dia juga mendapat julukan Al-Furuq, yaitu membeda antara yang baik dan juga yang buruk. Dia sosok yang tegas. Perawakannya adalah kekar, kemudian berkulit putih kemerah-merahan dan berkumis lebat. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, tokoh yang lemah lembut dan juga pemalu ya. Rasulullah juga mengagumi ketampanannya dan juga budi pekertinya. Dia juga terkenal dengan kedermawaannya ya. Berusia 6 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, keluarga beliau juga berasal dari keluarga yang kaya raya dari kabilah Bani Umayyah. Dari usia remaja dia juga sudah mulai berdagang. Utsman ini juga memiliki julukan Zun Nurain. Kenapa? Karena dia juga pernah menikahi dua putri Nabi ya secara bergantian. Yang pertama dari Ruqayyah, kemudian dia meninggal, dan selanjutnya Ummu Kulsum. Biografi singkat yang terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ibunya menamainya Haidar, namun ayahnya lebih suka memanggilnya dengan Ali yang artinya tinggi. Kemudian sejak kecil dia tinggal serumah dengan Rasulullah, berada di bawah naungannya karena Ali ini adalah sepupu Rasulullah. Ali menyatakan beriman kepada Rasulullah di usianya yang ke-10 tahun. Dia adalah sosok yang cerdas dan juga sosok yang paham tentang Al-Quran. Dia juga sebagai tempat para sahabat untuk meminta pendapat dan pertimbangan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit dari proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Tentunya dari keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki cerita atau perbedaan cara dalam pengangkatan kepemimpinannya tersebut. Oke, kita mulai dulu dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, mulanya ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian ada kekosongan, dan dari kaum Ansor itu bermusyawarah siapa nih yang kira-kira cocok untuk mengganti kepemimpinan Rasulullah. Kemudian kaum Ansor itu sendiri juga beranggapan bahwa golongan mereka lah yang pantas mengganti Rasulullah. Nah, sejak mereka ini bermusyawarah dan terdengar oleh golongan Muhajirin. Kemudian golongan Muhajirin menyusul ke tempat musyawarah tersebut, dan kemudian Abu Bakar, wakil dari golongan Muhajirin itu, menolak golongan Ansor yang menjadi khalifah. Karena apa? Beliau juga menjelaskan bahwa yang sebaiknya menggantikan kepemimpinan Rasulullah adalah dari kaum Muhajirin, dengan alasan kan dia juga kaum Muhajirin ini mendampingi Rasulullah dan juga selama 13 tahun ya di Makkah, dan kaum Muhajirin juga yang pertama memeluk Islam ya. Kemudian menjelaskan tersebut, kemudian kaum Ansor tidak mampu membantahnya, dan pada saat itu Abu Bakar juga menunjuk dua orang Muhajirin yang dianggapnya dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ketika menunjuk mereka sebagai calon dari golongan Muhajirin untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah, justru malah Umar bin Khattab itu dan Abu Ubaidah itu menunjuk ganti bahwa yang berhak adalah Abu Bakar gitu ya. Kemudian golongan Ansar juga sependapat dan menunjuk Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Nah, akhirnya Abu Bakar lah yang menjadi khalifah setelah peristiwa itu. Nah, selanjutnya proses pemilihan Umar. Nah, pada tahun 634 Masehi, ketika umat muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Jadi Abu Bakar itu udah mulai sakit dan udah mulai memikirkan siapa nih yang kira-kira menjadi pemimpin selanjutnya setelah beliau gitu. Nah, akhirnya beliau menunjuk Umar dengan menanyakan pertimbangan kepada sahabat yang lainnya. Kemudian setelah sahabat itu juga sepakat dan menilai Umar itu adalah sosok yang baik dan yang cocok untuk menjadikan khalifah, dan pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah akhirnya membaiat Umar sebagai khalifah. Begitulah proses pemilihan Umar ya. Selanjutnya yaitu proses pemilihan Utsman. Nah, pada saat peristiwa penikaman Umar oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz ya, beliau adalah budak gitu. Pasca ditikam, Umar masih bertahan beberapa hari. Kemudian dia sempat juga membentuk Dewan Syura ya, Dewan Syura yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Kemudian Umar meninggal, Dewan Syura itu mulai menentukan pengganti khalifah Umar. Siapa nih yang akan jadi khalifah selanjutnya setelah Umar karena dia telah meninggal. Nah, ini persidangan itu berlangsung secara alot ya, selama 3 hari, dan kemudian pada hari yang terakhir itu dari 6 orang yang dicalonkan, 4 orang itu mengundurkan diri, dan tersisalah 2 nama, yaitu Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Oke, untuk
proses pemilihan Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali. Nah, pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus putranya yaitu Hasan dan Husain untuk melindungi Khalifah Utsman. Namun usahanya qadarullah tetap terbunuh si Khalifah Utsman pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi. Setelah itu, beberapa sahabat seperti Zubair bin Awam dan juga Talhah bin Ubaidillah ini akhirnya Khalifah Utsman udah terbunuh dan mereka ini mengusulkan gimana nih kalau Ali. Nah, setelah itu Ali belum merespon apa-apa dan setelah didesak akhirnya Ali bersedia menjadi khalifah pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 656 Masehi, tepatnya pada 24 Juni di Masjid Nabawi. Seperti itu kesimpulan dari cara pemilihan dari keempat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tadi Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu tadi dipilih oleh golongan Ansor dan juga Muhajirin yang pada saat itu sedang musyawarah di tempat Shodikoh Bani Sa'idah di Madinah. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar langsung, juga atas pertimbangan dan penilaian dari beberapa sahabat. Kemudian dari Utsman bin Affan yang dipilih melalui Dewan Syuro yang terdiri dari 6 orang tersebut, dan tersilah 2 nama yaitu Utsman dan juga Ali, dan akhirnya Utsman lah yang menjadi khalifah. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang dipilih atas usulan dari beberapa sahabat serta atas desakan dari mereka, akhirnya maulah Ali ini menjadi khalifah. Dari rangkaian yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dalam presentasinya, dapat kita tarik benang putihnya. Setiap kepemimpinan ada masanya tersendiri, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Sebagai generasi muda akan ada estafet kepemimpinan dalam Islam. Untuk itu, persiapkan diri mahasiswa-mahasiswi semuanya untuk menjadi pemimpin. Minimal kita bisa iktibar mengambil pelajaran dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tersebut, menjadi kepemimpinan yang lebih tangguh, yang lebih bermarwah dan berwibawa di masa-masa yang akan datang. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Kita akan diskusi panjang mengenai Khulafaur Rasyidin. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.